Teka-teki penyebab kematian 4 jenazah mengering di Kalideres, Jakarta Barat belum terungkap tuntas. Kemarin polisi menyebut telah menemukan fakta-fakta baru, diantaranya salah satu korban, yaitu Reni Margareta, diduga telah meninggal sejak Mei 2022 sebelum 4 jenazah mengering ditemukan pada 10 November 2022. Fakta baru ini berdasarkan keterangan saksi, seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang datang untuk mengurus sertifikat rumah yang akan digadaikan korban. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto, begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, ya kan? Kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada Dian, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan Dian, itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Fakta lain yang terungkap, polisi menemukan 2 telepon seluler di rumah milik korban. Polisi menemukan ada pesan satu arah dari satu ponsel ke ponsel lain yang isinya pesan emosi negatif. Hasil digital forensik ini kami ketemukan bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 HP. Dan ini digunakan oleh keempat korban. 1 HP digunakan oleh masing-masing 2 orang. Kemudian kami temukan komunikasi satu arah dari satu HP ke HP yang lain. Ini banyak sekali kata-katanya berisi tentang emosi yang bersifat negatif yang saat ini sedang didalami oleh pihak psikologi forensik. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebut penyebab kematian sudah mengerucut pada 2 dugaan, yaitu pembunuhan dan bunuh diri. Bahwa ada kemungkinan dari 4 penyebab kematian, 2 atau 1 diantaranya adalah relevan. Pertama yaitu terkait dengan kemungkinan sebagian atau semua orang tersebut meninggal akibat bunuh diri, atau kombinasi, ada sebagian yang dihabisi atau dibunuh, dan sebagian lainnya menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. 2 spekulasi ini yang tampaknya semakin kuat berdasarkan informasi terakhir dan tentu saja tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Dari data kepolisian pada bulan Mei 2022,
saksi pegawai koperasi datang ke rumah korban di Kalideres bersama 2 mediator untuk bertemu Dian, salah seorang korban meninggal. Mereka bertanya keberadaan Reni Margareta sebagai pemilik sertifikat rumah yang akan digadaikan. Dian mengatakan ibunya sedang tidur di kamar. Pegawai koperasi kemudian minta diantarkan ke dalam kamar yang kondisinya gelap. Pegawai koperasi bertanya lagi, ibu di mana? Dian kembali menjawab, ibunya sedang tidur, jangan nyalakan lampu karena ibunya sensitif pada cahaya. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam menyalakan flashlight ponselnya. Dia kaget karena perempuan di tempat tidur ternyata sudah menjadi jenazah. Pegawai koperasi simpan pinjam itu langsung lari keluar kamar sambil mengajak 2 temannya. Polisi bersama psikolog forensik saat ini tengah mendalami aspek psikologis anggota keluarga. Sejauh ini polisi dan tim ahli telah memeriksa 23 saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik sebelum mengungkap penyebab kematian. Kita bahas hal ini bersama kriminolog Universitas Padjadjaran Bandung, Yasmil Anwar. Selamat malam, Pak Yasmil. Selamat malam, Priska. Kalau bicara soal temuan baru terkait kematian satu keluarga di Kalideres, ini adalah laporan perilaku dari sang anak yang juga sudah jadi korban yang memberi susu dan menyisiri jenazah ibunya meskipun sudah tahu meninggal dunia. Kalau Pak Yasmil lihat, apakah ini salah satu hal yang harus didalami polisi untuk menguak penyebab kematian seluruh keluarga ini? Begini, di dalam kriminologi itu kita membagi menjadi 3 motif besar sebuah perbuatan kejahatan ya, termasuk pembunuhan, yaitu karena kekuasaan, karena ekonomi, dan ketiga karena hubungan sosial. Di situ ada percintaan, ada kebencian, ada kecemburuan, dan berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Kita lihat dari ketiga konsep besar dari motif dari pembunuhan ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang belum selesai diperiksa oleh polisi ya, yang juga dengan forensiknya. Kita bisa lihat terutama pada kedatangan dari orang dari koperasi untuk masalah menggadaikan yang sebenarnya mau dijual. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi ya, masalah keuangan, finansial gitu ya. Nah, tapi dia bisa tidak berdiri sendiri. Itu bisa juga dia bersangkutan dengan hubungan sosial, yaitu percintaan, kebencian, dan sebagainya. Bisa saja ada pihak yang lain ya di luar dari para pelaku yang ditengarai bunuh diri atau salah seorang melakukan pembunuhan terhadap yang lain lalu dia bunuh diri. Itu kita lihat karakter dari keluarga itu, memang keluarga itu adalah keluarga yang sangat tertutup gitu ya. Di dalam kriminologi dengan stigma-stigma tertentu dan berkaitan dengan anomi ya di mana dia membiarkan dirinya ada dalam kerancuan aturan-aturan, ini kemungkinan hal itu bisa terjadi. Apalagi ada fakta misalnya sudah meninggal masih dikasih susu dan sebagainya, itu kan sebuah fakta yang ganjil dalam tanda kutip ya. Betul. Tapi bisa saja hubungan tertentu antara ibu dan anak itu kita tidak bisa menggunakan logika kita gitu. Yang juga menarik, mengapa pegawai koperasi itu tidak melapor gitu. Betul. Setelah ada situasi yang sangat dia sendiri juga janggal gitu. Janggal juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini memang harus didalami ya, terutama terhadap motif yang tadi yang saya katakan yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian juga hubungan sosial dan kekuasaan. Nah, ini kita bisa sudah mengkerucut pada misalnya ekonomi bersama dengan hubungan sosial dan sebagainya, dan tidak tertutup kemungkinan ada pelaku lain di luar mereka. Tapi kan kita bisa lacak dari, karena dia sudah tertutup dan tidak keluar dari rumah, kan dari HP-nya bisa kita ketahui
apakah dia punya hubungan atau tidak. Dan sejauh ini DNA yang Sebetulnya ditemukan hanya 4 orang itu saja ya, Pak Yasmil? ya bisa seperti itu begitu ya. Dan kondisi kejiwaan memang penting ya dalam kriminologi, itu banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan masalah Oke. itu ya, kaitan dengan pelaku dan korban. Jadi Bisa motif saja ekonomi, mereka Pak Yasmil izin, ya motif ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan hubungan sosial. Nah, kalau dari ya bukti-bukti yang ditemukan sekarang, apakah bisa juga mengarah ini dengan sukarela melakukan bunuh diri? Apalagi tadi rentang waktunya sudah jauh sekali, Mei 2022. benar. Ini salah satu yang kita juga perlu dalami. Hmm, Ada apa dengan rentang waktu yang begini panjang? Ada di antara mereka sebenarnya gitu ya, ya, hubungan mereka itu bagaimana. Kemudian juga kita juga tahu bahwa yang keluar dari rumah itu pergi ke kantor dan sebagainya itu kan hanya 1 orang kalau tidak salah ya. Itu anaknya gitu yang keluar ya. Yang lainnya tidak sama sekali. Nah ini perlu kita lihat ya, apakah itu merupakan bagian terpenting atau tidak. Banyak pembunuhan-pembunuhan yang tidak terungkap ya, bukan hanya di Indonesia, ya di ya. luar negeri juga hal ini banyak terjadi ya. Tapi paling tidak kita mendudukkan persoalan ini pada persoalan di mana korban dan pelaku ya ini, victim dan vendors ini bisa berhimpit pada keluarga itu sendiri. Gitu. Nah Hmm, ini yang perlu oleh polisi dalami ya, kalau bahasa polisi itu didalami betul. agar kita bisa mengetahui pelaku dan motif. Nah, dari sana baru bisa kita kembangkan ke hal-hal lain gitu ya. Oke, Nah, apakah yang kita juga juga jadi titik tahu kesulitannya Pak Yasmil, karena DNA-nya yang ditemukan 4 orang itu saja, sementara semuanya sudah meninggal dunia sampai sekarang, makanya polisi cukup kesulitan. Apakah Anda melihat hal itu? ya sebetulnya kan kita perlu juga itu ada apa namanya koperasi simpan pinjam ya. Mhm. Apakah dia juga jadi anggota koperasi itu gitu ya, juga kita Ah, lihat ya. oke. Bagaimana gitu hubungannya seperti itu ya, diarahkan dulu ke motif ekonomi misalnya ya. Ya, Tadinya ingin dijual lalu ingin digadai. Nah, berarti kan tadinya ingin punya kebutuhan uang atau ingin menguasai sejumlah uang yang besar, tetapi tidak bisa begitu karena mungkin ada hal-hal yang belum bisa dipenuhi mhm, oleh sang anak itu ya. Jadi bisa saja hal-hal tersebut kita dalam supaya kita tidak mengambang pada motif-motif yang tidak perlu kita mhm, pikirkan. Kita betul-betul mengerucut pada motif yang betul-betul sudah oke, kita anggap sebagai sesuatu yang logis dan mhm, mempunyai hubungan kausalitas antara satu dengan yang lain. Itu oke. penting. Terakhir Pak Yasmil, jadi profiling para korban ini bisa dari pintu masuk koperasi simpan pinjam, katakanlah itu jadi salah satu hal yang harus diusut lebih dalam lagi, begitu ya, untuk mengungkap lebih Iya, dalam soal kalau motif, saya soal kasusnya? ingin tahu begitu, ya. Karena kenapa koperasi simpan pinjam ini yang datang gitu dan bagaimana mereka, apakah mereka anggota, hanya peminjam biasa, dari siapa mereka tahu, sehingga kalau didalami mungkin saja ada orang lain yang terlibat, yang Hmm, mempengaruhi eh, anak ini untuk menjual dan sebagainya yang belum tergali gitu ya, hmm, supaya kita tidak kedodoran gitu, berpanjang-panjang gitu ya, ya. dalam melihat kasus ini. Oke, jadi yang masih harus juga ditelusuri apakah ada kemungkinan orang lain meskipun peran yang misalnya memengaruhi untuk Ya, menjual asetnya terkait dengan tadi motif ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri dihubungkan ya. dengan motif hubungan sosial. Pak Yasmil Anwar, terima kasih atas analisisnya. Kriminolog Universitas Padjadjaran telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak Yasmil.